Para pengemudi atau ojol, baik dari Goto dan juga Grab, kompak mengatakan alhamdulillah akhirnya keputusan dari pemerintah bahwa bonus hari raya harus diberikan dari perusahaan angkutan berbasis aplikasi kepada para mitra atau kepada para pengemudi. Namun banyak pertanyaan yang akhirnya muncul dari keputusan atau arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana salah satunya yang tadi sudah disebutkan adalah sebenarnya seperti apa status ketenaga kerjaan dari masing-masing para pengemudi dan juga mitra ojek online dan juga hubungannya terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kita akan bahas bersama-sama dengan Kang Hendra dan juga Mas Demis yang sudah bergabung dalam Editor View pada sore hari ini. Mungkin dari Kang Hendra terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat begitu secara ketenaga kerjaan tadi kan juga sudah ditanyakan begitu. Mungkin dari awak media kepada Menteri Ketenagakerjaan sebenarnya status dari para driver ini tuh seperti apa. Kemudian kalau dilihat dari itu sebenarnya aturan THR seperti apa? Silakan Kang. Iya, terima kasih Dina. Jadi memang terkait dengan ini kan aturan baru saja kan melalui surat edaran yang disampaikan tadi Menteri Tenaga Kerja. Jadi secara status saya memang para pekerja ini sebagai driver ini ya sebagai mitra aja gitu loh. Cuma memang sesuai dengan arahan Pak Prabowo kemarin itu ya ada imbauan lah supaya berbagilah di masa hari raya ini kepada para aplikator, kepada para mitranya gitu. Dan memang ini tentu nantinya memang layak disambut positif, terutama bagi para driver. Karena ini sudah ditunggu hampir bertahun-tahun lalu ya, sudah ada beberapa suara-suara itu sudah muncul dan ini sebuah hal yang positif sebenarnya. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana nanti implementasinya di lapangan. Walaupun memang secara ketentuan pemerintah sudah ngasih surat edaran dalam bentuk ketentuannya, tapi pasti ada beberapa hal yang tadi yang spesifik seperti bagaimana kalau yang sudah punya beberapa aplikasi, lebih dari satu, terus bagi beberapa perusahaan yang memang ternyata nggak sanggup, nah itu yang perlu juga harus didetilkan seperti apa nantinya gitu sih. Oke, baik. Tadi mendengarkan keterangan resmi dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang akhirnya mengumumkan bagaimana sih skema pemberian bonus hari raya kepada para pengemudi online. Kalau tidak salah itu besarnya tadi adalah 20% ya, dari rata-rata pendapatan per bulan. Per bulan. Begitu. Berarti kan berkaitan dengan performance begitu dari masing-masing ojek online. Dan tapi yang menarik adalah kalau dari Gojek dan juga Grab sudah menyatakan bersedia. Ada satu perusahaan angkutan berbasis online lagi yang menyatakan mereka tidak sanggup secara performance perusahaan. Kira-kira bagaimana? Dan ditarik lagi sebenarnya pemerintah ini mengeluarkan keputusan ini apakah bentuknya aturan, terikat hukum atau sebenarnya himbauan statusnya? Silakan Mas Demis. Oke, kalau dari tadi surat edaran yang dibacakan oleh Menteri Tenaga Kerja itu jelas mengimbau. Yaitu ada pertama kan diberikannya terpisah dengan surat edaran soal THR. Kalau THR itu kan ada dasar hukumnya ya, Andra ya, ada undang-undangnya. Namanya juga beda, namanya bonus hari raya. Terus terkait dengan Maxim, kalau nggak salah pernyataan Maxim itu diberikan sebelum Pak Prabowo manggil Antoni Tan sama Patrick Waluyo ke istana. Jadi sampai sekarang sih belum ada pernyataan lagi sih dari Maxim sih. Soal kemampuan ya besarannya kita juga masih belum tahu ya besaran berapa besarnya. Kalau Grab itu kan perusahaan multi internasional, kebetulan dua-duanya TBK ya. Tapi kemarin baru sempat ngintip GoTo itu ada cash katanya 20 triliun. Tapi kan dia ruginya 9 bulan tahun lalu aja 4, sekian triliun. Artinya kalau dihitung dari itu ya setahun bisa 5 lah. Dan cash 20 triliun itu kalau misalnya dia terus-terusan ruginya nggak turun 4 kali 5 berarti cukup 5 kali 4 ya 4 tahun habis itu uang kasnya ya kalau dia masih rugi ya. Semoga makin lama makin untung. Ya kita lihat aja dan juga ada catatan tadi yang di surat edaran itu untuk driver yang berkinerja baik. Nah itu juga kan berlawanan sebenarnya dari semangat THR mungkin ya Kang Hendra ya. THR itu kan tunjangan hari raya. Artinya diberikan untuk agar semua orang bisa merayakan hari raya. Sebagai pendapatan non ini apa? Iya pendapatan tambahan lah biar bisa ikut merayakan hari raya. Jadi ingat tahun lalu yang demo THR juga. Yang akhirnya sama Grab sama Gojek itu oke, kita berikan insentif buat pekerja yang driver yang pada hari raya masuk kita berikan insentif tambahan. Artinya yang harusnya tunjangan untuk merayakan hari raya malah pas hari raya disuruh kerja.
Oke. Lucu juga kan. Tapi intinya ini artinya dari Pak Prabowo udah keberpihakannya jelas. Keberpihakannya jelas dan keinginan untuk mendorong perusahaan untuk gotong royong lah istilahnya. Membantu perekonomian Indonesia yang harusnya ini di masa puncak aktivitas ekonomi ya. Itu juga itu clear lah. Oke.